Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ini saya Yulis yang kemarin sudah menghubungi Ibu untuk melakukan konseling. Waalaikumsalam, halo Mbak Yuli, selamat siang. Oh iya, yang kemarin sudah membuat janji dengan Ibu ya? Iya, Bu, ini saya. Oh iya, bagaimana kabarnya Mbak Yuli sekarang? Alhamdulillah, Bu, saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik, Mbak. Kalau Ibu boleh tahu, tadi sebelum menghubungi Ibu, kesibukan Mbak Yulis di rumah ngapain ya? Saya sebelum tadi menghubungi Ibu sih, itu ya, saya dari yang Oh, kayak habis Bu daring. bilang, Oh, habis daring ya. Bagaimana Mbak? Enakan daring atau tatap muka langsung? ya enakan tatap muka langsung ya, Bu. Kalau daring, saya itu kayak susah nangkep materinya gitu loh, Bu. Terus ditambah juga kayak banyak banget tugasnya gitu. Oh, jadi kalau daring itu tugasnya jadi banyak ya, Mbak? Ya, kita berdoa ya, Mbak, semoga pandemi pada tahun ini sudah berakhir. Nanti kita tuh bisa berjumpa langsung dengan teman-teman dan sekolahnya nanti juga bisa luring dan tugasnya tidak sebanyak saat daring ya, Mbak. Kita berdoa sama-sama. Kita berdoa, ya baik, kita kembali ke topik awal ya, seperti yang sudah kita sepakati di telepon kalau kita akan melakukan proses konseling pada hari ini. Pasti ada beberapa hal yang Mbak Yulis ingin sampaikan kepada Ibu. Nah, coba sekarang Mbak Yulis sampaikan apa yang ingin disampaikan, tidak usah ragu-ragu. Apabila ada yang tidak ingin disampaikan, tidak usah dipaksakan ya Mbak Yulis. Iya, Bu. Tapi saya bingung ya, Bu, harus cerita dari mana dulu. Oh, nanti kita ceritanya pelan-pelan saja, Mbak. Tidak usah terburu-buru. Kalau begitu, kita menyepakati kesepakatan waktu dulu ya, Mbak. Apa bisa dilakukan 40 menit? Atau Mbak Uh, punya opsi lain? 45 menit? iya, Bu, kira-kira segitu aja. Aku pilih yang 30 menit aja. Oh, baik, Mbak Yuli. Kita sepakati 40 menit ya, Mbak. Kalau begitu, coba sekarang Mbak Yulis ceritakan yang ingin disampaikan dengan keterbukaan hatinya. Pelan-pelan saja ya, Mbak Yulis. Iya, jadi begini, Bu. Kemarin itu saya kan habis dimarahin sama orang tua saya karena nilai saya itu menurun. Biasanya saya itu kayak selalu dapat peringkat di kelas, Bu. Tapi waktu kenaikan kelas kemarin, nilai saya itu turun drastis, Bu. Turun drastis, Mbak Yulis. Iya, Bu, benar. Kalau Ibu boleh tahu nih, nilai Mbak Yulis kok bisa turun drastis itu kenapa? Apakah Mbak Yulis tidak masuk sekolah atau tidak mengerjakan tugas atau karena hal lain? Akhir-akhir ini saya itu jadi apa ya, kayak pribadi yang males banget gitu loh, Bu. Saya suka menunda-nunda tugas. Saya juga pernah bolos dari sekolah daring dan saya juga pernah ketinggalan mengerjakan UTS, Bu. Jadi Mbak Yulis suka menunda-nunda pekerjaan untuk mengerjakan tugas, juga pernah ketinggalan mengerjakan UTS ya? Iya, Bu, benar. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan Mbak Yulis itu malas mengerjakan tugas dan mengikuti kelas daring? Iya, Bu. Jadi begini, akhir-akhir ini saya itu kayak sering main HP, Bu, buat bermain game atau buat nonton film. Apa ya, kayak terkadang juga sampai begadang gitu, Bu. Dan apa ya, itu tuh kayak yang menyebabkan saya itu susah bangun pagi. Jadi bangunnya itu sering kesiangan dan telat mengikuti daring, Bu. Oh, baik Ibu mengerti penyebab dari kemalasannya Mbak Yulis, yaitu karena akhir-akhir ini Mbak Yulis itu lebih suka menonton film, main game, hingga larut malam. Begitu ya Mbak Yulis? Iya, Bu, benar. Baik, Ibu memahami betul permasalahan yang Mbak Yulis
Mbak Yulis hadapi permasalahan sekarang itu, kira-kira hal apa yang diinginkan oleh Mbak Yulis? Oh ya, saya ingin kembali menjadi siswa yang berprestasi, Bu, dan merubah kebiasaan buruk saya itu yang suka menunda-nunda pekerjaan sekolah, yang suka bermain game, bermainan HP gitu, Bu. Oke, bagus, sangat bagus ya Mbak Yulis sudah ada keinginan untuk merubah kebiasaan buruk itu. Nah, kira-kira apa yang akan Mbak Yulis lakukan untuk merubah kebiasaan buruk itu? Usaha apa yang ingin Mbak Yulis lakukan? Hal yang akan saya lakukan mungkin itu ya, Bu, kayak dengan membatasi bermain HP dan bermain game. Tapi kayaknya itu sulit sih, Bu. Saya terapkan karena apa ya, kayak susah diterapkan gitu, Bu, karena mungkin saya sendiri masih sulit untuk dari HP gitu. Berarti Mbak Yulis masih kesulitan ya untuk tidak bermain dan bermain HP dan bermain game. Iya, Bu. Kesulitan itu kira-kira karena apa ya, Mbak? Rasanya itu kayak aneh gitu, Bu. Apa ya, kalau seharian itu nggak bermain HP, kemudian nggak bermain game berlama-lama. Mungkin karena itu tuh sudah jadi kebiasaan saya juga kali ya, Bu. Jadi kayak sulit untuk menghilangkan kebiasaan itu. Oke, di awal tadi Mbak Yulis mengatakan nilai Mbak Yulis menurun karena sering bermain HP ya, dan bermain game. Sampai Mbak sendiri itu menjadi malas buat mengerjakan tugas. Tetapi Mbak Yulis tadi juga mengatakan kalau Mbak Yulis masih kesulitan untuk jauh dari HP. Lalu apakah mungkin jika Mbak Yulis menginginkan menjadi siswa yang berprestasi kembali untuk mempertahankan, tadi Mbak Yulis kan mengatakan selalu mendapatkan nilai bagus ya, selalu mendapatkan juara di kelas. Nah, Mbak Yulis itu masih sulit menghilangkan kebiasaan bermain HP. Sangat tidak mungkin sih, Bu, dan saya menyadari itu sih, Bu. Oke, sangat tidak mungkin ya Mbak. Berarti Mbak Yulis sudah menyadari jika Mbak Yulis terus-menerus melakukan kebiasaan buruk, maka Mbak Yulis tidak akan bisa menjadi siswa yang berprestasi ya. Benar begitu Mbak Yulis? Iya, Bu, saya menyadari itu. Lalu apa rencana yang akan Mbak Yulis lakukan untuk merubah kebiasaan buruk dan usaha untuk menjadi siswa yang berprestasi? Rencana saya sih mungkin saya akan membuat jadwal harian, Bu. Misalnya jam 7 pagi sampai jam 11 siang itu saya gunakan buat daring. Lalu setelah itu istirahat sebentar dan sholat. Kemudian waktu setelah sholat, apa ya, akan saya gunakan untuk mengerjakan tugas. Sampai selesai sama bantu-bantu orang tua. Dan jika memungkinkan masih ada waktu untuk saya, akan bermain HP sebentar saja, Bu. Terus langsung mandi, makan, sholat lagi, terus malamnya langsung tidur. Ya intinya saya akan memprioritaskan tugas-tugas saya dulu, Bu, sampai selesai dan baru bermain HP. Wah, bagus sekali rencana Mbak Yulis. Ibu sangat senang melihat usaha Mbak Yulis, tetapi apakah Mbak Yulis akan bersungguh-sungguh untuk melakukannya? Iya, Bu. Saya akan bersungguh-sungguh, Bu. Baik, kalau begitu sekarang Ibu minta Mbak Yulis menuliskan di kertas terkait dengan keinginan dan rencana Mbak Yulis yang tadi sudah kita bicarakan. Lalu tulisan itu diberikan ke Ibu lagi di minggu yang akan datang ya. Kenapa saya harus menuliskan di kertas, Bu? Nah, jadi begini rencana yang sudah Mbak Yulis buat tadi, silahkan ditulis di kertas yang kosong. Dan jangan lupa setiap Mbak Yulis melakukan kegiatan apapun, itu kertas selalu dibawa dan dibaca, supaya ketika Mbak Yulis ada niatan untuk mengulang kebiasaan buruk tadi, Mbak Yulis itu bisa ingat kembali rencana yang sudah Mbak Yulis buat barusan. Apakah bisa dapat dimengerti Mbak Yulis? Jadi seperti itu ya, Bu. Baik, Bu. Saya mengerti. Baik, berarti semuanya sudah jelas ya Mbak Yulis.
Sekarang Ibu akan menyimpulkan kembali tadi terkait apa yang sudah kita bicarakan di konseling hari ini, yaitu di awal tadi Mbak Yulis bercerita kalau Mbak Yulis itu mempunyai kebiasaan yang buruk, yaitu menunda-nunda mengerjakan tugas. Karena Mbak Yulis ini lebih sering bermain HP dan menonton film. Lalu Mbak Yulis merasa tidak nyaman dan berkeinginan untuk membuat jadwal harian dan membagi waktu. Apakah benar seperti itu, Mbak? Iya, Bu, benar. Baik, apakah ada hal yang ingin disampaikan atau diceritakan lagi, Mbak Yulis? Kayaknya sudah cukup, Bu. Ya, berhubung juga waktunya hampir selesai nih, Mbak. Sepertinya kita sudah cukupkan sampai di sini, nggih. Nggih, Bu. Semangat ya Mbak Yulis untuk mewujudkan rencana-rencananya dan semoga juga dapat berkonsisten untuk menjalankan target-target yang ingin dicapai ya Mbak Yulis. Dan nanti Ibu akan membagikan link video atau film pendek tentang bagaimana cara kita menumbuhkan semangat ya Mbak Yulis, nanti bisa ditonton untuk menjadi referensi dan bisa dapat diambil hikmahnya. Terima kasih Mbak Yulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan ya Mbak Yulis. Iya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Mbak.